Pinjaman Bank BRI. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja mampir ke channel saya ini belum mengetahui bagaimana sih cara atau prosedur untuk teman-teman bisa pinjam uang di Bank BRI, syarat-syaratnya dan apa saja tahapnya yang harus teman-teman lalui sebelum teman-teman mengajukan pinjaman Bank BRI, simak terus pemaparan saya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pinjaman Bank BRI. Nah untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan modal usaha ataupun modal kerja di situasi Ramadan seperti ini, mungkin pengen nih buka berbagai macam kuliner ataupun usaha baik itu fashion ataupun sejenisnya menjelang nih rame-ramenya di bulan puasa tahun 2025 ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sudah pernah meminjam pinjaman Bank BRI mungkin akan sangat familiar dengan berbagai macam pinjaman Bank BRI yang akan saya paparkan kepada teman-teman. Nah, salah satu pinjaman yang mungkin familiar dan sangat terkenal di kalangan masyarakat Indonesia adalah pinjaman KUR Bank BRI. Namun di kesempatan kali ini saya tidak akan membahas pinjaman KUR Bank BRI saja, tapi saya akan membahas tentang pinjaman-pinjaman yang lainnya yang mungkin bisa teman-teman gunakan ataupun manfaatkan agar teman-teman ini bisa disetujui pinjamannya. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin baru saja meminjam di bank, saya sarankan kepada teman-teman nih, sebaiknya teman-teman ini sebelum mengajukan pinjaman, BI checkingnya ini wajib berstatus atau kolektibilitasnya lancar. Nah, jika teman-teman memiliki status kolektibilitas BI checking atau slik OJK-nya ini jelek, maka akan saya sarankan untuk teman-teman bisa membersihkan BI checking teman-teman terlebih dahulu sebelum teman-teman mengajukan pinjaman Bank BRI. Nah, untuk pinjaman Bank BRI ini salah satunya yang sudah saya bahas tadi ada KUR Bank BRI. Kemudian yang kedua adalah pinjaman KPR BRI, yang ketiga adalah pinjaman kartu kredit Bank BRI, yang keempat adalah pinjaman Kupedes Bank BRI, yang kelima adalah Kupra Bank BRI. Nah, dari 5 jenis pinjaman Bank BRI ini sangat familiar untuk teman-teman ketahui karena branding Bank BRI ini sudah sangat kokoh ya teman-teman di kalangan masyarakat, sehingga teman-teman mungkin tidak akan kesulitan untuk mendapatkan berbagai macam informasi tentang pinjaman Bank BRI. Nah, yang akan saya bahas yang pertama adalah KUR Bank BRI. Nah, KUR Bank BRI ini adalah pinjaman dengan bunga yang sangat-sangat murah dan juga syarat-syarat yang mudah. Kenapa saya bilang demikian? Dikarenakan untuk pinjaman Bank BRI ini suku bunganya ini dimulai dari 0,2 sampai dengan maksimal 0,4 sampai 0,5, itu pun jarang. Banyakan 0,2 ini 0,23, 25, 27 dan kelipatannya teman-teman ya. Tidak serta-merta 0,2 persis tapi ada koma-koma di belakangnya. Dan mungkin tentu saja untuk teman-teman yang belum pernah mengajukan pinjaman KUR Bank BRI, syarat-syarat untuk mengajukan pinjaman KUR Bank BRI adalah 1, wajib berusia 21 tahun atau sudah menikah. Yang kedua adalah EKTP, yang ketiga adalah KK, yang keempat adalah surat keterangan usaha, yang kelima adalah teman-teman wajib memiliki usaha minimal sudah berjalan 6 bulan. Kemudian yang keenam adalah teman-teman wajib BI checkingnya ini lancar atau tidak punya pinjaman. Jika punya pinjaman bagaimana? Sebaiknya teman-teman melunasinya terlebih dahulu sebelum teman-teman mengajukan pinjaman KUR Bank BRI.
Namun jika teman-teman ini pengen pengajuan top up atau pembaharuan, mungkin syaratnya untuk teman-teman bisa mengajukan kembali pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 adalah teman-teman wajib melunasi pinjaman KUR Bank BRI teman-teman terdahulu sebelum teman-teman mengajukan pinjaman KUR Bank BRI yang baru. Itu syarat mutlak. Baik, berjalan ke pinjaman Bank BRI yang kedua adalah Kupra. Nah, Kupra ini agak sedikit lebih mahal dibandingkan KUR Bank BRI. Kenapa? Karena Kupra ini adalah produk dari pure Bank BRI. Kalau KUR itu adalah produk Bank BRI dan pemerintah. Jadi pemerintah menunjuk Bank BRI untuk menyalurkan pinjaman KUR. Kalau Kupra adalah produk asli Bank BRI di mana bunganya di atas KUR, di bawah Kupedes. Masih ada di tengah-tengah. Jadi masih sangat kompetitif suku bunganya, teman-teman ya. Untuk teman-teman mengajukan pinjaman Kupra itu biasanya bunganya dimulai dari 0,7 sampai dengan 0,8. Ya paling murah 0,6 sampai 0,8 biasanya kalau saya hitung dengan kalkulator. Untuk syarat-syarat untuk bisa mengajukan Kupra adalah sama seperti pinjaman KUR. Teman-teman ini wajib berusia 21 tahun minimal, ada usaha sudah berjalan minimal 6 bulan, kemudian kartu keluarga difotokopi, kemudian kalau sudah menikah buku nikah difotokopi, kemudian jaminan dan juga fotokopi kartu keluarga. Nah, kemudian teman-teman wajib memiliki BI checking atau SLIK ini juga minimal lancar. Jika tidak lancar, harus dilancarkan terlebih dahulu. Nah, berbeda dengan KUR, kalau KUR ini satu kartu keluarga hanya bisa menikmati satu fasilitas. Misalkan ayah teman-teman mengajukan KUR, maka teman-teman yang belum menikah satu kartu keluarga tidak bisa mengajukan KUR. Tapi kalau Kupra ini berbeda. Misalkan ayah teman-teman mengajukan KUR, teman-teman mengajukan Kupra masih bisa disetujui ataupun di ACC pinjamannya. Itu yang bedakan ya teman-teman ya. Kemudian pinjaman yang ketiga adalah Kupedes. Nah, Kupedes Bank BRI ini suku bunganya agak sedikit lebih tinggi dan lebih mahal, tapi pengajuan plafon pinjamannya juga sangat besar. Dimulai dari 10 juta sudah bisa dilayani sampai miliaran bagi teman-teman yang memiliki usaha yang besar. Miliaran juga bisa teman-teman disetujui asalkan jaminannya mengcover. Jika teman-teman misalkan mengajukan 500 juta jaminannya motor NMAX misalkan, ya ini tidak akan disetujui teman-teman. Karena Kupedes ini berpatokan pada seberapa besar usaha teman-teman dan seberapa besar nilai jaminan teman-teman. Semakin besar usaha dan semakin besar jaminan yang dijaminkan, maka untuk pengajuannya akan semakin besar juga kesempatan teman-teman mendapatkan plafon pinjaman yang besar. Itu hukumnya Kupedes. Syaratnya sama seperti KUR dan Kupra. Berusia minimal 21 tahun, KTP nanti difotokopi, KK difotokopi, kemudian NPWP karena pinjamannya besar, kemudian usaha minimal berjalan 6 bulan, ada usahanya, kemudian ada jaminannya, BI checking wajib lancar. Itu Kupedes ya. Suku bunganya 0,9 sampai 1, dan diasuransikan. Nah, yang membedakan KUR, Kupra dan Kupedes adalah asuransi. Jadi kalau misalkan nih teman-teman mengajukan KUR tidak ada asuransi, maka jika yang bersangkutan tidak ada, maka keluarga wajib melunasi atau meneruskan pinjamannya. Berbeda dengan Kupedes, jika yang mengambil pinjaman tidak ada, maka akan ditutup otomatis oleh asuransi karena sudah tercover asuransi di pencairan awal. Gitu ya teman-teman. Kemudian pinjaman yang selanjutnya adalah kartu kredit dan KPR. Nah, kartu kredit dan KPR ini syaratnya sedikit mirip teman-teman, karena teman-teman wajib berusia minimal 18 tahun. Kemudian ada penghasilan dibuktikan dengan rekening koran 3 bulan terakhir kalau teman-teman mengajukan KPR ataupun kartu kredit. Kemudian BI checking tidak wajib lancar untuk kartu kredit, tapi untuk KPR minimal kolektibilitasnya seperti KUR, Kupedes, dan Kupra adalah kolektibilitasnya 1. Tidak bisa teman-teman mengajukan pinjaman KPR BRI jika kolektibilitasnya jelek.
karena sistemnya setoran. Kalau kartu kredit itu adalah sistemnya juga sama setoran, tapi tidak terlalu berpengaruh terhadap kualitas kreditnya. Biasanya akan di approve atau setuju aja untuk kartu kredit karena target mereka juga besar biasanya teman-teman. Kemudian pinjaman yang selanjutnya adalah KKB atau kredit kendaraan bermotor baik roda 2 ataupun roda lebih dari 2. Ini biasanya menyangkut nanti teman-teman beli kendaraan baru ataupun bekas yang dijaminkan adalah BPKB kendaraan yang teman-teman beli. Jadi BPKB-nya langsung disekolahkan. Nah, mungkin itu saja teman-teman sekilas pandang tentang pinjaman Bank BRI di tahun 2025 ini. Tidak banyak perubahan, tapi kuotanya mungkin akan dibatasi mengingat NPL atau kualitas kredit di masing-masing Bank BRI ini harus tetap terjaga bagus. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Selamat mencoba, semoga dilancarkan dalam pengajuan pinjamannya untuk tambah modal usaha di bulan suci Ramadan tahun 2025 ini. Selamat berpuasa bagi teman-teman semuanya yang menjalankan. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.